semakin jauh tuh Pak dari jati diri kita kan, dari jati diri bangsa kita itu kan semakin jauh. Makanya kan di dalam ajaran budi pekerti luhur ini kan selain kita sariro yaitu diri kita, bagaimana kita menjaga kebaikan di dalam diri kita, keluarga, bangsa ini kan juga penting Pak. Karena 4 poin inilah yang dijadikan sebagai pondasi untuk bagaimana hidup kita itu mencapai ketentraman kan gitu loh. Nah, Betul. kalau hanya sarironnya saja atau keluarganya saja, tetapi secara kebangsaannya kita, secara identitas diri kita, dari mana kita berasal, dari leluhur mana kita berasal ini tidak jaga, malah kita hina-hina, ya bagaimana kita mau tentram hidup ini kan gitu loh Pak. Sudut Pandang Rahayu. Karena memang kalau tadi kita membahas tentang budi pekerti luhur itu suatu hal yang sederhana diucapkan ya Pak ya. Tetapi Ya, ketika kita memahami secara filosofisnya, pemaknaan secara mendalam itu bahwa ketika kita memahami budi pekerti ini adalah kesadaran untuk melakukan segala sesuatu itu betul-betul bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita kan secara sederhananya seperti itu. Namun di dalam kesederhanaan itu sendiri kan banyak ya tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyadi, ada namanya Memayu Hayuning Sariro atau Bawono Alit, kemudian ada Memayu Hayuning Keluarga, kemudian Bangsa dan Memayu Hayuning Bawono Agung ya, lebih ya. ke alam sekitar. Artinya kita sebagai manusia di dalam ajaran budi pekerti luhur ini kan menyadari bagaimana kita itu bisa mengendalikan ego agar 4 aspek Mayu Hayuning ini bisa dilaksanakan semua baik secara sariro, keluarga, kemudian bangsa dan bawana agung ini sendiri. Menurut Pak Cahyaji nih terkait dengan 4 aspek ini apa yang bisa kita dapatkan ketika kita itu menjalankan tentang 4 Memayu Hayuning itu tadi semua, Pak? Yang pasti kalau kita menjalankan hal seperti itu, yang pertama kita pasti mendapatkan ketentraman, udah Ya, pasti. Ketentraman, ketentraman hati, ketentraman hidup. Kemudian yang kita dapatkan lagi ya pasti kehidupan ini istilahnya banyak diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa dan alam semesta. Istilahnya banyak anugerahnya yang akan diterima gitu loh. Dan tentunya kita juga bisa menjalankan sesuatu yang luhur tadi ya, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, di sini pun juga selain tadi apa yang sudah kita kerjakan, juga ditekankan di situ bahwa Memayu Hayuning Sariro ini berhubungan dengan apa yang kita makan juga. hmm, Istilahnya padaran kudu tansah suci. Nah ini sederhana. Dalam arti bukan kok terus puasa terus menerus itu enggak. Dalam arti padaran tansah suci ini apa yang kita makan itu sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Nah, ini ada dua pengertian kan. Dalam arti kalau kita ngomong yang baik bisa berhubungan dengan nutrisi, yang satunya lagi adalah apa yang kita makan adalah hasil dari kerja yang baik pula. Gitu. ya, Misalkan kalau hal yang buruk maka nanti pun mengalir darah yang tidak baik. Kalau hal yang baik mengalir darah yang baik di dalam diri kita dan kalau kita berikan kepada keluarga, keluarganya pun juga jadi baik. Nah, kalau makan ini kan kayaknya sederhana, tetapi makan kan orang kan melihat adalah rasanya kadang-kadang ya, bukan nilai kesehatannya. Nah, ini sangat sederhana sekali loh, tetapi di makanan ya kadang-kadang kita nggak mementingkan tuh. Contoh misalkan makanan yang terlalu banyak lemaknya, ya kan? Makan yang pedas, kalau nggak pedas sekali nggak enak kan ya begitu. enak. Kadang-kadang kalau kita ya kalau pedas ya enak, tetapi jangan terlalu pedas kan. Kalau terlalu pedas Ya, nanti dampaknya kan misalkan contoh bisa diare kan gitu. Ini kan sangat sederhana. Sebenarnya sudah diajarkan makan ya secukupnya, makan yang menyehatkan badan. Itu makanya kalau kita teliti semuanya itu juga cukup baik. Terus ya, selain itu juga diajarkan kalau misalkan ngomong sak klimah, tindak sak pecak, kudu tansah nuju prono. Dalam arti kalau berbicara harus ada tujuannya. Kalau melangkah satu langkah pun harus ada tujuannya. Jadi kalau kita pergi melangkah itu tidak ampia aurawur, orang ampia aurawur, tidak aur-auran.
Kalau misal pergi, itu harus ada tujuannya dalam kehidupan ini. Nah, jadi jangan membuang waktu. Karena kan Ya, hubungannya kan ada protokol atau istilahnya batara yang berhubungan dengan waktu. Kalau nggak baik kan nanti akan istilahnya waktu itu kan akan mengganggu. Karena contohlah waktu kan nggak bisa kembali. Jadi betul. hal ini sangat sangat menunjang sekali kalau kita pergi dari rumah ataupun kita pergi kemana ya nggak bisa hanya istilahnya tindakan yang muspro tanpa guna atau tindakan yang tidak ada gunanya. Itu. Ya, ya, ya. Nah ini Pak Cahayaji, tadi kan terkait tentang empat aspek memayu hayuning sari, roh keluarga, kemudian bangsa dan memayu hayuning bawono secara agung ya, bawono agung. Nah, dalam empat konsep yang diajarkan oleh leluhur kita itu tentunya kalau saya melihat bahwa dengan adanya kita menjalankan empat konsep memayu hayuning ini kan salah satunya kan yang dicapai adalah ketentraman hidup kan gitu loh Pak Cahayaji. Nah, tentunya kalau kita bicara ketentraman hidup ini kan aspeknya banyak. Salah satunya adalah kebutuhan hidup ini Pak. Nah, kalau kita bicara kebutuhan hidup dari makan, dari aktivitas kita sehari-hari itu selalu tidak lepas dari keberadaan alam sendiri. Nah, terkadang itu kita lupa ini Pak Cahayaji, bagaimana ketika kita itu makan, mengambil makanannya dari mana, kemudian apa yang harus kita kembalikan ke alam ini terkadang kan banyak masyarakat itu kan melupakan itu. Yang sebenarnya bahwa memang betul makanan itu dibeli dengan uang tuh. Tetapi di ajaran leluhur kita itu kan bagaimana kita mengembalikan kondisi alam itu tetap bisa menghasilkan eh, barang-barang yang kita butuhkan, Pak. Karena saya pernah melihat salah satu video nih, Pak. Itu dalam video itu satu keluarga itu, Pak, itu di rumahnya itu menanam sayuran, kemudian apa tanaman obat-obatan, kemudian tanaman untuk bumbu, kemudian dia juga punya ternak walaupun kecil, ternak ayam bisa diambil telurnya, kemudian ayamnya beranak dan segala macam dagingnya bisa diambil di depan rumahnya itu ada kolam ikannya di mana ikannya itu juga bisa dimasak untuk diambil. Nah, kehidupan mereka itu karena memanfaatkan sistem ekosistem alam di sekitarnya itu terlihat sangat betul-betul bisa menikmati hidup nih, Pak. Mereka itu sangat betul-betul sangat menikmati hidup karena mereka paham tentang siklus alam itu seperti apa, kapan ayam akan bertelur, kapan ikan harus dipanen, kapan sayuran ini akan dipanen, karena itu betul-betul dipahami betul. Nah, ini ada enggak Pak hal seperti itu berhubungan dengan aspek memayu hayuning bawono sehingga ketika kita betul-betul bisa menjaga alam itu sebenarnya apa yang kita butuhkan itu bisa kita dapat nih dari alam semua. Kalau menurut Pak Cahayaji seperti apa ini? Ya, ya terima kasih Raden Kusuma. Jadi kalau misalkan kita percaya akan kehidupan yang kita jalanin antara diri kita dan alam semesta ini ada hubungannya, keterkaitannya, maka apa yang kita tanam ya pasti akan nanti akan menuai. Dalam Ya, arti kalau kita merawat alam semesta ini dengan baik, alam semesta pun juga akan merawat kita dengan baik. Nah, contoh tadi kan kalau misalkan kita nanam sesuatu di rumah, yang kita tanam kita pupuk dengan baik, kita rawat dan tanaman itu juga akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Itu hal yang sederhana. Nah, alangkah baiknya kan ini kan bisa untuk istilahnya dikerjakan oleh semua umat manusia atau ya, makhluk hidup atau manusia yang tinggal di buminya ini juga ikut merawat merawat buminya supaya buminya nanti juga sampai ke generasi-generasinya itu terjaga dengan baik. Makanya tadi disampaikan pertama menjaga atau memayu hayuning sariro. Terus ya, kemudian memayu hayuning keluarga. Memayu hayuning keluarga ini yang sering disampaikan pepatahnya adalah Toto Titi Tentrem Raharjo Bagio Mulyo. Ini yang sangat sederhana sekali ya. Jadi eh, Toto Titi ini sebenarnya tertata dengan rapi. Jadi kehidupan keluarga itu juga harus tertata dengan rapi. Kalau kita bilang, oh saya ini orang spiritual, ngurusin spiritual. Kalau ngurusin spiritual ya keluarganya pun juga harus tertata, kan gitu.
Jadi keluarganya harus diutamakan, harus tertata dengan baik. Raharjo ini harus istilahnya keselamatannya pun juga terjaga. Kemudian ya harus mulio, ya harus mendapat suatu kemuliaan. Nah, kalau Ya, kemuliaan berarti kan banyak harus dikerjakan. Dalam arti ya spiritualnya ya dicukupin, kemudian kebutuhan istilahnya yang berhubungan dengan material, finansial itu pun juga harus dicukupin. Istilahnya ini kan akan mencapai suatu kemuliaan karena ini alam dunia. Alam ya, dunia itu ya butuh namanya material itu ya butuh, nggak hanya dengan betul. spiritual saja kan itu karena kan itu semuanya saling keterkaitan dan bagio ini ya harus bahagia bagaimana keluarga ini bahagia misalkan nih kalau kita mau bersemadi ke gunung misalkan Ya, yang di rumah ya harus disiapkan itu misalkan ubo rampe ataupun segala sesuatu kebutuhan keluarga itu harus tercukupin semuanya jangan ibaratnya ditinggal tapi di rumah belum belum aliran. siap kan gitu. Nah itu hal yang nggak baik. Jadi harus kita siapkan semuanya, baik anak, baik istri, keluarga harus dicukupin semuanya juga. Itu. Ya, pada prinsipnya kan memang ini ya Pak Cahayaji, di dalam kita mengolah spiritual kita itu kan salah satunya kan bagaimana kita bisa meleburkan ego kita ya. Artinya bagaimana ego yang ada pada diri kita itu harus kita sadari dan itu harus bisa kita lepaskan gitu loh. Ya. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Cahayaji ketika kita menjalankan suatu ritual laku di gunung tanpa kita menghiraukan lingkungan sekitar kita, baik dari sisi keluarga ataupun sekitar lingkungan itu kan artinya kita menonjolkan ego kita, sehingga apa yang kita lakukan di tempat tujuan kita itu ya pastinya akan sulit karena apa yang kita jalankan sendiri aja kita masih belum bisa ini mengendalikan ego kita kan gitu tuh. Iya Pak Jayadi ya. Ya, ibaratnya kita pergi, kita pengen ini misalkan bersemadi, meditasi supaya tenang pikirannya, tapi nanti pas lagi semedi diteleponin aja dari rumah handphonenya bunyi terus ya, malah nggak jadi tenang toh kan gitu. Nah, Iya ini harus betul. dijaga semuanya supaya Iya tentram kondisinya. betul betul. Nah, terus selain itu juga berhubungan dengan bongso. Bongso Iya ini ya, bangsa ya, bangsa ini kan harus dijaga secara utuh. Makanya kita sangat senang dengan adanya Bhinneka Ika Tunggal Ika, meskipun ini semuanya berbeda-beda dari suku yang banyak di Indonesia, kemudian bahasa yang beraneka ragam, kemudian kepercayaan agama yang beraneka ragam, semuanya tetap menjadi satu kesatuan. ya, Dan disampaikan juga Tan Hono Dharma Mangro tidak ada suatu dharma kebaikan yang menduakan. Kalau baik ya itu tolak ukurnya ya baik kan gitu. betul Nah, betul. terus di situ juga paguyuban-paguyuban ataupun orang-orang yang melakukan istilahnya acara-acara yang memiliki organisasi-organisasi masyarakat itu pun juga eh, patuh terhadap aturan pemerintah yang ada, selalu berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Nah, seperti Ya, itu. itu salah satu cara kita ya untuk memayuhayuning bangsa ya. Karena Ya, mau tidak mau kalau kita lebih berdalam lagi terkait tentang bangsa itu kan kita bicara tentang identitas nih Pak. ya. Jangan-jangan kita berbangsa tapi lupa identitas kita sendiri nih Pak. Dari mana kita berasal ini kan Ya, ini jadi yang kalau kita ngomong bangsa kan setidaknya kita mempunyai karakter ya. ya Karakternya tentunya lah misalkan bahasa. Ya bahasanya kalau misalkan bahasa itu kan dari sukunya masing-masing, itu kan betul. bahasanya harus dilestarikan kan gitu. Kemudian bahasa yang bahasa ibu istilahnya, bahasa yang diajarkan di lingkungannya itu harus dilestarikan secara turun temurun. Dan itu sangat penting sekali kalau enggak nanti generasi kita akan kebingungan. Ini Betul. ini ngikutnya kemana ini? Iya. Bangsa mana kan gitu. Semakin jauh tuh Pak dari jati diri kita kan, dari jati diri bangsa kita itu kan semakin jauh. Makanya kan di dalam ajaran budi pekerti luhur ini kan selain kita sariro yaitu diri kita, bagaimana kita menjaga kebaikan di dalam diri kita, keluarga, bangsa ini kan juga penting Pak. Karena 4 poin inilah yang dijadikan sebagai pondasi untuk bagaimana hidup kita itu mencapai ketentraman kan gitu loh. Nah, Betul. kalau hanya sarironnya saja atau keluarganya saja,
tetapi secara kebangsaannya kita, secara identitas diri kita, dari mana kita berasal, dari leluhur mana kita berasal ini tidak jaga, malah kita hina-hina, ya bagaimana kita mau tentram hidup ini kan gitu loh Pak. Makanya Betul. kan saya sempat sampaikan bahwa kita hidup ini jangan lupa terhadap asal usul kita, jangan malah mempelajari asal usul bangsa lain, ini kan malah dagelan. Dagelan ini Pak. Jadi Ya, merasa dirinya nyon sewu sudah bertuhan dan segala macam, sehingga hal-hal yang di sekitarnya itu dianggap tidak penting, bahkan asal usulnya sendiri pun tidak dianggap penting. Ini kan bahaya, ini satu ego yang mereka tidak menyadari. Itulah pentingnya ketika kita bicara tentang budi pekerti, apalagi ditambahi luhur nih ya Pak, budi pekerti luhur, sudah sadar, sudah pakartinya sudah betul-betul dijalankan dan masih ada luhurnya. Kadang-kadang kesadaran pakarti dilakukan tanpa keluhuran itu juga ada loh Pak. Jadi mau budi pekerti tok, tapi ndak luhur itu juga ada itu. ya. Ini kalau menurut Pak Cahyoaji ini Pak, dalam proses perjalanan daripada ajaran-ajaran leluhur kita sampai sekarang nih Pak. Ini kan banyak sekali masyarakat itu sudah mulai terkikis Pak tentang pemahaman atau paham-paham yang diajarkan atau yang diwariskan oleh leluhur kita tentang aspek-aspek, empat aspek tadi, bawono memayu hayuning sarira, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bangsa, dan memayu hayuning bawono, sehingga berdampak pada lingkungan kita Pak. Kalau Pak Cahyo Haji kan melihat bahwa sekitar lingkungan kita tuh sudah tidak aman Pak, maksudnya tidak aman. Sungai sudah yang seharusnya air itu sebagai sumber kehidupan kita. Tapi sekarang air sungai itu bahaya Pak, banyak limbahnya, banyak sampahnya. Ini karena memang sudah tidak dijaga. Karena masyarakat sekarang itu lebih mengedepankan egonya dibanding bagaimana agar lingkungan kita itu tetap lestari. Nah, ini menurut Pak Cahyohaji ini dalam aspek Memayu Hayuning Bawono itu pandangannya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau sudah tadi kan memayu hayuning bangsa, ya kita harus menjaga keagungan dari bangsa kita. Loh, kita ini bangsa yang agung yang harus kita junjung, dan leluhur-leluhur kita juga memberikan ajaran yang baik yang harus kita junjung, dan budayanya yang harus kita lestarikan. Nanti kita harus turunkan sampai ke anak cucu, harus dilestarikan semuanya. Terus mengenai hubungan dengan alam semesta ini ya kita harus benar-benar jaga. Contoh tadi misalkan bilangnya ada sampah di sungai dan yang lain-lain. Ini kan suatu budi pakarti. Kalau budi pakartinya luhur, dia memahami antara alam semesta dan dirinya. Tentunya buang sampah pun istilahnya pada tempatnya. Ya, Orang Jawa bilang filosofinya istilah papan gonpan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau misalkan membuang sampah ya pada tempatnya. Jadi kan tidak dibuang di sungai. Terus kemudian bagaimana nih kalau misalkan mengolah limbah dengan baik supaya nantinya juga lingkungan sungai ini tidak tercemar. Karena kalau tercemar, ekosistem yang ada di sungai juga terganggu, dan kalau misalkan sungainya nanti kebanyakan sampah atau kotor, ini pun kan juga sungai sebagai sumber air. Nah, sumber air ini kan juga ya sebagai betul, hal yang sangat penting sekali untuk kehidupan, gitu loh. betul, Nah, betul. karena kalau nggak ada sungai-sungai, ibaratnya, apakah kita mau melakukan desalinasi atau pengolahan airnya dari mana? Dari air laut. Nah, Ya, ini kan suatu hal yang mesti kita jaga bahwa bumi kita ini sebenarnya adalah bumi yang sudah sangat subur makmur, gemah ripah loh jinawi, panjang punjung ibaratnya. Jadi ya, eh, bumi kita ini ya sudah banyak sekali keunggulannya, kan? Kemudian sudah murah sandang pangannya, subur dan makmur. Nah, ya, ya, bagaimana nih masyarakatnya untuk memelihara alam semestanya? Misalkan tadi memelihara dari sungai, supaya sungainya ini bisa jernih lagi, supaya sungainya ini bisa baik lagi. Nah, kalau misalkan memahami ajaran budi pekerti luhur, memahami ajaran memayu hayuning bawono, baik bawono alit dan bawono agung, orang ini udah pasti memiliki kesadaran bagaimana merawat, salah satunya adalah merawat sungai tadi. ya, ya, Sungai ini betul. udah pasti akan dijaga karena sadar bahwa ini adalah alam semesta yang harus dirawat, dilestarikan karena untuk air itu sebagai sumber kehidupan.
Gitu. Iya. Jadi kalau kita mengingat ajaran-ajaran leluhur kita, Pak, dengan adanya laku-laku spiritual kan banyak sekali nih kalau masyarakat itu yang mengikuti ajaran leluhur itu kan masih menjalankan ritual-ritual di sungai ya Pak, kungkum dan segala macam. Ya. Kemudian ada yang memasang sesaji di pohon dan lain-lain lah itu yang dianggap itu hal yang negatif kan. Padahal kalau kita mau pahami betul bahwa dulu itu sungai sampai bisa untuk ritual sesuci itu artinya air itu betul-betul air yang bersih betul gitu. Kalau sekarang itu kan Pak, orang yang maaf ya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, cari makan pun harus di pinggir sungai dengan cara memancing tuh, cari ikan dapat satu bisa 4 jam 5 jam Pak. Karena sudah rusaknya ekosistem di di alam kita ini karena apa yang diajarkan leluhur kita itu sudah betul-betul jauh ditinggalkan ini Pak, sehingga konsep memayu hayuning bawana itu hanya menjadi slogan saja tidak dijalankan. Inilah hal-hal yang merugikan sebenarnya bagi bangsa ataupun bagi diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cahya Haji bahwa ada Sariro, ada keluarga, ada bangsa, kemudian ada Bawono itu kalau dibalik juga sama Pak. Ketika kita bicara Bawononya kita hancur ya sampai ke tahap bangsanya juga akan jadi banyak masalah, kemudian keluarga jadi banyak masalah, apalagi kita kan gitu loh Pak. Jadi antara Bawono Alit dan Bawono Agung itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena rusak di Bawono Alitnya, Bawono Sariro ini apa Bawono Alit ini rusak di Bawono Alit akan berdampak pada Bawono Agung. Begitu juga sebaliknya, ketika Bawono Agung itu rusak ya otomatis dampaknya ke Bawono Alit, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Cahayaji. Kalau sumber airnya itu sudah tidak bagus, Pak, kemudian kita konsumsi, ya efeknya juga pada diri kita juga akan tidak bagus juga. Ini menurut Pak Cahayaji ini ya, pandangannya seperti apa ini? Ya, sekarang kan misalnya begini, kalau misalkan kita mencari sumber air, apalagi sumber air bersih di kota, itu kan sangat sulit sekali. Ya, Bagaimana menjernihkannya? Berarti kan mau nggak mau harus pakai pakai misalkan ini ya apa istilahnya kaporit, ya kan? ya, Ya di ataupun treatment ya, ya di treatment dulu ataupun pakai kalsium hipochlorite. Nah, itu kan berarti kita kan harus menjernihkan itu menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ya, kalau kita menjaga ke depannya udah memiliki kesadaran, tentunya kan apabila menjernihkan pun juga kalau itu dijaga airnya dengan baik, tentunya kan tidak terlalu banyak bahan yang di kimia yang harus betul. digunakan. Nah, itu salah satu menjaga ini kan sangat penting sekali. Kalau kita jaga sekarang, tentunya ke depannya pun akan lebih terjaga. Tapi kalau kita nggak jaga dari sekarang, maka itu akan kesulitan untuk Ya, betul. mengelola eh, istilahnya kesehatan, terutama yang dari baru faktor air ini. Kan Ya, nah, ini dari faktor air. Kemudian contoh yang berhubungan Bawono Alit berdampak ke Bawono Agung juga berdampak ke Bawono Alit. Contohnya adalah seperti gunung. Itu kan kita juga harus jaga. ya, Gunung yang banyak hutannya juga banyak ditebangin. Nah, ditebangin untuk keperluan pribadi ataupun untuk ya. keperluan yang lain tanpa memahami Memenuhi ego, Pak. memahami penghijauan ulang atau reboisasi. Dampaknya pun Ya, juga, kalau terjadi banjir, terjadi longsor, ini pun yang juga yang terdampak adalah dari eh, masyarakat juga. Kan seperti betul, itu. betul. Tapi kalau masyarakatnya paham ilmunya leluhur kita, Memayu Hayuning Bawono, ini nggak akan terjadi kan itu. Betul. Pasti, Pak. Ini Pasti. sangat Dan sangat sederhana sekali yang diajarkan iya, oleh leluhur kita, tetapi sangat luas sekali dampaknya terhadap kehidupan. iya. Makanya kembali lagi ke budi pekerti kita ya, Pak. Terkait tentang kesadaran kita nih. Untuk bisa menjaga itu kan kembali lagi nih ke budi pekerti itu. Jadi baik Pak Cahayaji, saya rasa untuk podcast kita kali ini saya cukup ya, sangat seru sekali. Nanti ke depan kita akan bahas lebih dalam lagi terkait tentang bagaimana nih kita menumbuhkan kesadaran untuk bisa tentram hidup kita selain daripada ajaran leluhur kita yaitu budi pekerti. Mungkin sementara itu Pak Cahayaji, terima kasih, Rahayu. Terima kasih Rahayu Sagung Dumadi, Raden Kusuma. Nggih. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu
ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara.